Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini topiknya sangat menarik sekali bahwa pernyataan lengkap EPW soal kebenaran grafik konsorsium 303 di tubuh Polri. Siapkan dana judi untuk kawal capres potensial 2024. Wow, luar biasa sekali. Bahwa konsorsium itu adalah komplotan judi online yang ada mafia. Tentu ini adalah, kalau ini benar-benar terjadi, ini sungguh keterlaluan sekali bagi penegak-penegak hukum yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini. Kalau inginnya dalam beberapa berita mengatakan bahwa Verdi Sambo akan dan ingin menjadi Kapolri dan uang sudah disiapkan untuk mendukung salah satu calon presiden agar Verdi Sambo ini menjadi Kapolri. Tentu kalau sudah menjadi Kapolri, konsorsium 303 ini tetap berjalan. Bahkan judi online ini tetap berjalan. Dan bahkan ada yang mengatakan kemarin dari beritanya itu adalah, saya tidak tahu apa benar atau tidak, tetapi beritanya cukup ramai bahwa ditemukan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Kalau kita melihat konsorsium 303 ini adalah menunjukkan bahwa pendapatan 1 tahun itu hampir 1 triliun. Bayangkan dari mafia judi online. Kalau ini terbukti dan Verdi Sambo menjadi kaisar kerajaan dalam konsorsium 303 ini adalah hukum seberat-beratnya siapapun yang terlibat di dalamnya. Mari kita baca komentar-komentar para netizen seperti ini. Kerja EPW selama ini dipatut diacungi jempol dan selama ini kebanyakan benar apa yang dianalisis oleh EPW. Oh, begitu ya cara-cara curang dalam berpolitik. Seumur hidup siapapun yang memimpin tidak akan pernah berkah. Bencana dan lain-lain akan terus menimpa. Semoga Allah SWT selalu melindungi orang-orang yang baik dan melindungi keluargaku. Terima kasih selalu untuk Bang. 2019 tahun lalu oknum polisi ikut membantu kecurangan jelas. Sudah gerombolan laknat Sambo. Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur Indonesia, tetapi juga pembangunan SDM dan juga penegak hukum. Wow. Mari rakyat Indonesia terus berdoa kepada Allah agar Allah SWT memberi dan mendapatkan dan menetapkan bagi bangsa Indonesia memimpin pemimpin yang ihsan, adil, jujur, amanah, menjalankan ajaran agama Islam secara hak dan khafah. Saya punya adik seorang polisi perwira menengah dan saya sering menasihati yang bersangkutan untuk selalu tetap baik dan adil. EPW yang pertama kali komentar kematian Brigadir Yosua, katanya tidak wajar kejadiannya, ternyata benar semua. Kita mesti bersyukur kepada Allah SWT karena rencana tersebut bisa terbongkar berkat rahmat dari Allah SWT. Dasar pembubaran FPI untuk kelanggengan dan berkembangnya kemaksiatan di segala sektor. Saat ini adalah momentum yang tepat agar EPW lebih banyak lagi bernyanyi tentang bobroknya institusi Polri. Artinya bahwa kalau benar-benar ini terjadi, apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap konsorsium 303 ini sudah jelas-jelas sangat mencederai institusi Polri seperti orang Verdi Sambo ini. Karena apa? Karena komplotan-komplotan di berbagai judi online itu pasti ada yang mengendalikan. Apalagi ditemukan uang 900 miliar. Tetapi ini benar atau tidak, tetapi beritanya cukup viral sekali ya kalau kita melihat seperti ini. Maka di sini yang kemudian Ketua Polri yang sekarang Pak Sigit harus benar-benar hukum seadil-adilnya Verdi Sambo ini. Juga ada yang mengatakan bahwa Verdi Sambo ingin jadi Kapolri dan bahkan presiden di 2024. Backingan inilah yang kemudian menjadi muncul viral dari berbagai daerah bahwa tidak hanya sendirian Verdi Sambo, masih banyak yang lainnya, backingan yang lainnya untuk memuluskan bagaimana konsorsium 301
303 itu berjalan dengan lancar. Artinya adalah apa yang dilakukan EPW ini adalah cukup berani sekali mengatakan seperti itu ya. Bahwa EPW itu benar-benar benar-benar memberikan satu analisis seolah-olah ini adalah benar. Dan bahkan saya tidak tahu apa ini masih prediksi terhadap EPW, analisis analisa EPW, tetapi kebanyakan sekarang dari berbagai temuan-temuan itu sepertinya benar apa yang dilakukan EPW ini. Cukup berani sekali mengatakan bahwa uang yang dilakukan Verdi Sambo dan konsorsium 303 itu adalah untuk finansial di 2024. Tapi beritanya cukup menarik sekali dan bahkan viral gitu kan. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya. Pernyataan lengkap EPW soal kebenaran grafik konsorsium 303 di tubuh Polri. Siapkan dana judi untuk kawal capres potensial 2024. Grafik Kaisar Verdi Sambo dan konsorsium 303 sepertinya bakal terbongkar, termasuk dugaan keterlibatan 6 jenderal yang disebutkan dalam skema konsorsium 303 Verdi Sambo. Kekaisaran Verdi Sambo dan konsorsium 303 itu seakan benar terjadi di tubuh Polri. Hal itu usai Ketua Indonesia Police Watch atau EPW Sugeng Teguh Santosa belak-belakan perihal adanya informasi bahwa Satgasus pimpinan Verdi Sambo jadi backingan judi online 303. Kasus ini disebut Sugeng sebagai tindak pidana mewah karena disinyalir judi online yang dilindungi Satgasus bisa menghasilkan cuan yang besar. Sugeng lantas mengkaitkan kabar adanya penemuan uang 900 miliar di rumah pribadi Verdi Sambo. Uang ratusan miliar itu diduga hasil Satgasus jadi backingan online. Wah, luar biasa sekali ya EPW ini menganalisa seperti itu dan cukup berani mengatakan di depan di berbagai media ya. Tetapi kalau kita melihat kejadian-kejadian keterlibatan dengan Verdi Sambo terhadap pembunuhan Brigadir J, tentu ini adalah bahwa apa yang dilakukan Verdi Sambo ini cukup berani sekali ya. Dia tidak mungkin membunuh orang kalau dia tidak punya backingan besar, tidak punya kekuatan besar. Maka dari sini yang kemudian dia berani begitu. Dan sampai hari ini pun masih simpang siur terhadap permasalahan atau problem yang dilakukan terhadap penembakan Brigadir J. Bahkan Baradae sekarang berubah-ubah keterangannya. Ada karena tembak-menembak. Terus kemudian yang kedua, dia akan membocorkan semuanya, akan tetapi dia harus dilindungi. Sudah, tetapi sampai sekarang pun masih belum jelas. Meski istri Sambo, Verdi Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka, sampai sekarang pun itu belum diproses secara secara hukum ya, masih simpang siur dari pengacara A, B, C dan sebagainya. Dan ini adalah kekuatan backingan Verdi Sambo dan betul-betul di tubuh Kapolri jangan dicitrai dengan berbagai hal. Kalau seperti ini terus siapa yang mempercayai penegak hukum sekarang ini begitu kan? Mari kita lanjutkan kembali beritanya seperti itu. Hanya saja Sugeng tak mau berspekulasi lebih dalam perihal uang 900 miliar dari hasil Satgasus backingan judi online 303. Pasalnya temuan yang ratusan miliar itu hanya masih dugaan. Karena itu Sugeng mempertanyakan kebenaran uang 900 miliar itu. Pasalnya jika benar adanya uang sebanyak itu maka perlu dipertanyakan kehadiran Satgasus selama 4 tahun. Sementara itu, jika dikaitkan dengan grafik Kaisar Verdi Sambo dan konsorsium 303 disebutkan uang yang dihasilkan 1, triliun per tahun dari Satgasus backingan judi online 303 itu rencananya akan digunakan untuk proyek 2024. Disebutkan dalam grafik Kaisar Sambo juga dan konsorsium 303, proyek yang dimaksud yaitu uang tersebut diperuntukkan untuk pemimpin operasi capres potensial 2024 untuk mendukung calon RI1 dengan dana judi. Konon operasi tersebut akan dipimpin langsung oleh Verdi Sambo dan 2 jenderal lainnya, yakni Irjen SN dan Irjen AD.
Sudah pasti tahu siapa itu ya sebenarnya. Kalau benar-benar uang itu dilakukan atau untuk proyek di 2024, ya tamatlah demokrasi kita. Demokrasi akan gagal di negeri kita. Kalau penegak hukum sudah bermain seperti itu, bisa diincar menjadi Kapolri, apakah masyarakat masih percaya terhadap penegak hukum yang selama ini menjadi problem besar? Dan bahkan sekarang ini kalau dikaitkan dengan di 2024 bisa jadi seperti itu apa yang dianalisa oleh EPW tersebut. Karena apa? Karena pada hakikatnya setiap tahun pasti ada kepentingan-kepentingan terselubung yang dilakukan oleh berbagai instansi. Artinya adalah bahwa di negara kita masih saja melakukan hal seperti itu. Kepentingan, jabatan, struktural dan semuanya dilakukan demi kepentingan-kepentingan dirinya. Dan bahkan tidak hanya itu, sekelas kepala desa, apalagi sekelas presiden, kepentingan-kepentingan pada orang itu pasti ada begitu kan. Mulai dari perusahaan besar sampai orang-orang yang menjadi jabatan ingin tinggi, menjadi di pejabat yang potensial, pasti ada hal seperti itu, kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi kalau ini sudah nyata, sudah terbukti bahwa dana proyek untuk di 2024 benar-benar dilakukan, ini sungguh keterlaluan sekali. Karena dicidrai dengan berbagai hal, tidak hanya politik yang tidak sehat, tetapi perlu digarisbawahi bahwa demokrasi gagal itu karena dampak orang-orang yang punya kepentingan besar terhadap dirinya sendiri, memperkaya sendiri, korupsi dengan sendirinya. Inilah yang kemudian menjadi penyebab negara kita banyak hutang, negara demokrasi kita gagal kalau dicitrai seperti ini begitu kan. Mari kita lanjutkan. Disebutkan juga bahwa target operasi ini dihantarkan Verdi Sambo sebagai Kapolri 2024 sehingga konsorsium 303 tetap jalan. Sementara itu, Mabes Polri menanggapi gambar grafik Kekaisaran Sambo dan konsorsium 303 yang viral. Sayangnya komentar Mabes Polri itu tak mengarah secara detail benar tidaknya grafik Kekaisaran Sambo dan konsorsium 303 yang viral itu. Saat ditanya kebenaran informasi Kaisar Sambo dan konsorsium 303, Irjen Dedi malah mengalihkan kepada kasus ancaman pidana terhadap Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir J. Joshua. Apa ya? Saya pribadi pun kaget begitu kan. Seorang Verdi Sambo membunuh orang, kalau dia tidak punya backingan besar, kalau tidak punya orang besar, maka dia tidak akan melakukan seperti itu begitu kan. Uang ada, backingan ada, siapa yang tidak berani? Dan ini adalah salah satu contoh orang-orang yang ingin menguasai di berbagai instansi itu, seperti Verdi Sambo ini sangat luar biasa sekali. Nah, maka sayang sekali bahwa netizen mengajak kepada seluruh masyarakat, hukum seadil-adilnya Verdi Sambo karena atas perbuatannya itu dia melakukan berbagai hal dan bahkan pembunuhan berencana dan harus diadili seadil-adilnya. Mari kita baca komentar-komentar para netizen seperti ini. Luar biasa cara Tuhan menunjukkan kebenaran. Mudah-mudahan itu cara Tuhan memperbaiki negara dan bangsa Indonesia. Siapapun pelaku di dunia politik saat ini perlu kita curigai sebagai manusia kotor, berkurbang noda dan dosa, menghalalkan segala cara untuk syahwat berkuasa. Kedepan kita susun sistem yang memungkinkan orang baik bersih yang punya kemampuan memimpin, berintegritas tinggi, hapus peluang oligarki pengendalikan negara. Bagaimana menghasilkan pemimpin yang cerdas, tegas, jujur, dan adil dan bijaksana kalau pemimpin dihasilkan dari cara-cara yang kotor? Terima kasih informasinya Pak Sugeng IPW. Gila bener, mereka sudah persiapkan kecurangan-kecurangan lagi untuk Pilpres 2024. Berarti Mukidi menang penuh rahasia. Mungkin rakyat sudah mulai sadar kenapa Pilpres 2019 yang selalu sampah gaduh, banyaknya polisi yang ditemukan membawa kotak suara tapi tidak bisa dibuktikan di pengadilan.
Mungkin agar instansi penegak hukum tidak menjadi lembaga yang super dan tidak menjadi alat politikus untuk merusak tatanan negara. Kiranya instansi penegak hukum menjadi satu instansi di bawah kementerian dan instansi penegak hukum di daerah menjadi satu instansi di bawah pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan senjata api juga perlu diatur lebih ketat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apa yang dianalisa oleh EPB itu kalau benar, Verdi Sambo benar-benar keterlaluan, menjadi kekaisar di berbagai instansi Polri untuk kepentingan dirinya, memperkaya dirinya, dan bahkan judi online konsorsium dijadikan sebagai alat untuk Verdi Sambo menuju Kapolri di 2024, dan bahkan uang yang ada di Verdi Sambo termasuk pendapatan dari judi online juga dijadikan sebagai proyek di 2024 untuk mendukung salah satu presiden atau calon presiden di 2024 supaya Verdi Sambo nanti ditunjuk menjadi sebagai Kapolri, begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.